Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhdafid, mahasiswa Pascasarjana STIM Lasaran Jaya Makassar. Izinkan saya untuk membawakan materi dengan judul Inovasi Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Tenri Sose SN SEMSI. Baik, langsung saja untuk pengertian dan bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah proses menciptakan atau memperbaiki metode sistem maupun teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik sehingga lebih mudah diakses, cepat, murah, dan berkualitas tinggi. Inovasi pelayanan publik bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk layanan inovasi publik, yaitu digitalisasi layanan, integritasi layanan, penyederhanaan prosedur, inovasi sosial, transparansi, dan partisipasi publik. Selanjutnya, unsur-unsur standar pelayanan publik, yang dimana ada 14 unsur utama yang wajib dipenuhi oleh setiap unit pelayanan. Yang pertama, dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana. Selanjutnya, perilaku organisasi terhadap inovasi. Perilaku organisasi terhadap inovasi sangat dipengaruhi oleh budaya, iklim, dan kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi yang mendukung keterbukaan, kolaborasi, dan keberanian mengambil resiko cenderung menghasilkan perilaku inovatif yang lebih kuat. Sebaliknya, budaya birokratis dan kaku sering menghambat inovasi. Faktor organisasi yang pertama, budaya terbuka, budaya birokratis, iklim kondusif, kepemimpinan visioner, struktur fleksibel. Adapun dampak terhadap inovasi yaitu mendorong kreativitas dan ide baru, menghambat inovasi karena kaku, kemudian pegawai lebih berani berinovasi, memberi ruang eksperimen, memudahkan ide naik ke pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemasaran inovasi di sektor publik, yang dimana strategi untuk memperkenalkan, menyebarkan, dan membangun penerimaan masyarakat terhadap pelayanan atau program baru yang dikembangkan pemerintah. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi profit, pemasaran inovasi publik berorientasi pada kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas layanan. Tujuan pemasaran inovasi publik meningkatkan awareness, mendorong partisipasi, membangun kepercayaan, mengurangi resistensi. Selanjutnya, inovasi dan kebijakan pelayanan publik. Inovasi kebijakan pelayanan publik adalah dua hal yang saling berkaitan, yang dimana kebijakan inovatif menjadi landasan, sementara pelayanan publik inovatif adalah wujud nyata di lapangan. Keduanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Contoh bentuk inovasi kebijakan, yang dimana kebijakan berbasis data, keputusan diambil berdasarkan riset dan data, bukan sekedar asumsi. Dan contoh bentuk inovasi pelayanan publik, seperti mall pelayanan publik, integrasi berbagai layanan dalam satu gedung. Selanjutnya, siklus inovasi sektor bisnis dan publik. Siklus inovasi di sektor bisnis dan sektor publik memiliki pola yang mirip, tetapi tujuan dan orientasinya berbeda. Bisnis berorientasi pada profit dan daya saing, sementara sektor publik berorientasi pada kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan. Selanjutnya, model inovasi publik, yang dimana model inovasi publik biasanya dibagi ke dalam beberapa pendekatan: inovasi produk layanan, inovasi proses, inovasi sistem, dan inovasi kebijakan.
Model ini membantu pemerintah merancang layanan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Secara umum, model inovasi publik dapat dikategorikan sebagai inovasi produk layanan, inovasi proses layanan, inovasi sistem layanan, dan inovasi kebijakan. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik melalui e-government, yang dimana inovasi pelayanan publik melalui e-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, yang dimana e-government bukan sekedar digitalisasi, tetapi transformasi cara pemerintah bekerja agar lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Yang dimana bentuk inovasi pelayanan publik melalui e-government, digitalisasi administrasi, portal layanan terpadu, aplikasi pengaduan masyarakat, transparansi anggaran, smart city service. Selanjutnya, inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi, di mana inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi adalah terobosan digital yang dikembangkan pemerintah untuk memudahkan promosi, pengelolaan, dan transparansi informasi terkait peluang investasi di suatu daerah. Aplikasi ini menjadi jembatan antara pemerintah, investor, dan masyarakat sehingga iklim investasi lebih terbuka dan efisiensi. Selanjutnya, model inovasi pelayanan publik bidang peningkatan investasi. Model inovasi pelayanan ini berfokus pada bagaimana pemerintah daerah maupun pusat menciptakan sistem, kebijakan, dan layanan yang memudahkan investor masuk serta berkontribusi pada pembangunan. Model ini biasanya menggabungkan aspek produk layanan, proses, sistem, dan kebijakan. Sebagai kesimpulan dan penutup, inovasi pelayanan publik adalah upaya menciptakan atau memperbaiki sistem dan layanan agar lebih mudah diakses, cepat, efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.